Kisah seorang karyawan yang bernama Angga. Dia dan ketiga teman-temannya berada di satu tim di divisi yang sama di sebuah perusahaan. Awalnya mereka menikmati pekerjaan mereka. Hingga di suatu waktu, atasan di perusahaan tersebut merekrut seseorang menjadi vice president bernama Sarah. Sarah sosok pemimpin yang tegas dan berdisiplin tinggi yang membawahi seluruh karyawan yang berada di divisinya di perusahaan tersebut. Angga, Rudy, Richard, dan Bonnie yang berada di bawah kepemimpinan bosnya yang baru menjadi tertekan dan terancam dipecat dari pekerjaannya dikarenakan performa pekerjaan mereka di mata bosnya tidak memuaskan. Hingga mereka mulai merencanakan sesuatu agar bos baru mereka dipecat dari kantor tersebut. Akan tetapi terjadi konflik ketika rencana jelek yang mereka jalankan ternyata berimbas di kehidupan pribadi bos mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Devil on Top. Film dimulai ketika di suatu perusahaan terjadi perubahan manajemen yang dimana salah satu divisi di perusahaan tersebut dibawahi seorang atasan yang baru bernama Sarah. Sarah dikenal sosok pemimpin yang kejam bagi karyawannya. Terlihat di sana, di suatu pagi di perusahaan itu akan diadakan meeting untuk mempresentasikan produk baru. Angga yang terlambat datang ke kantor dikarenakan dia baru selesai memfotokopi materi untuk dipresentasikan ditegur oleh bosnya. Kamu hampir telat. Tepatnya 1 menit 25 detik. Tak sampai di situ, ketika Bonnie dan Richard sedang mempresentasikan materi pekerjaan, juga terkena ocehan dari bosnya. Saya berharap banyak dari kamu. Very disappointed. Setelah selesai meeting, mereka pun berkumpul di kantin sambil membicarakan tentang Sarah. Nah, dari sinilah mereka sudah mulai membicarakan tentang cara untuk menyingkirkan Sarah dari kantor itu. Angga yang sambil mengerjakan revisi pekerjaannya, dia pun juga mulai memikirkan cara yang jahat itu. Setelah itu mereka kembali ke dalam kantor dan Angga menyerahkan dokumen revisinya ke ruangan Sarah. Pada saat Angga memasuki ruangan Sarah, tanpa disengaja dia melihat daftar karyawan yang akan dipecat dari kantor itu. Dan nama dia pun ada di dalam daftar list tersebut. Lalu Angga menyampaikan hal tersebut ke teman-temannya dan mereka mulai merencanakan aksinya. Aku ada ide untuk buat si Sarah dipecat. Kalau si Sarah dipecat, kan gak ada yang mecat kita. Tak berapa lama, tiba-tiba seluruh karyawan kantor dikagetkan atas kemarahannya Sarah. Ternyata saat itu dia menemukan kondom bekas. Suasana kantor pun menjadi tegang karena Sarah akan mengancam memecat orang tersebut dan dia menambahkan aturan di kantornya bahwa selama mereka bekerja di perusahaan itu mereka dilarang berpacaran. Ketika salah satu karyawannya mengakui kondom tersebut dan benar saja dia dipecat saat itu juga. Scene berganti di rumahnya Richard. Angga, Bonnie, Richard, dan Rudy akhirnya mereka mulai mengatur strategi untuk menyingkirkan Sarah dari kantornya. Tak sampai di situ mereka juga memasang taruhan. Dari mereka berempat, kalau ada yang berhasil menyingkirkan Sarah dari kantor tersebut, dia yang menang di taruhan tersebut dan mendapatkan uang taruhan yang mereka tetapkan. Keesokan harinya, mereka pun mulai beraksi. Di pagi itu terlihat Sarah dan atasan di perusahaan itu yang bernama Pak Firman sedang meeting bersama klien. Mereka pun ditemani oleh Bonnie dan Angga. Bonnie yang sudah merubah isi file presentasi tersebut hampir saja membuat klien mereka batal memakai jasa mereka untuk pemasaran. Setelah itu, seluruh karyawan dari divisi Sarah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan file presentasi sebelumnya dan mengancam akan memotong gaji mereka. Untungnya Richard bisa berbohong saat itu dan membuat Sarah percaya atas omongannya si Richard. Jelasin? Jadi mungkin tadi ada email spam yang nggak sengaja diklik. Iya. Nah, kalau saran dari saya, mendingan lain kali kalau lagi meeting atau presentasi, mendingan wifi dimatiin aja, Mbak.
Scene berganti di ruangan Sarah. Sarah yang merasa laptopnya bermasalah, lalu dia memanggil Angga untuk memperbaikinya. Akan tetapi Angga justru memanfaatkan momen itu untuk mengambil file penting yang ada di laptopnya Sarah. Lalu setelah itu dia keluar dari ruangan Sarah. Keesokan harinya, seluruh karyawan dikumpulkan oleh Pak Firman dan Sarah, yang dimana mereka mengumumkan bahwa ada klien yang ternama menggunakan jasa dari perusahaan mereka. Tak sampai di situ, Sarah pun mengumumkan posisi jabatan yang baru untuk salah satu karyawan. Posisi itu adalah Creative Director, posisi yang sudah lama diharapkan oleh Richard. Richard yang kepedean akan disebut namanya berubah menjadi kecewa ketika Sarah justru memilih Angga untuk menempati posisi tersebut. Angga pun menjadi bingung serta tidak enakan kepada Richard karena dia yang malah dipilih menjadi Creative Director. Akan tetapi dia tidak bisa menolaknya dan mulai saat itu Anggalah yang menjadi Creative Director di perusahaan itu. Di malam harinya, mereka berempat sudah semakin nekat. Mereka mendatangi rumahnya Sarah. Sarah yang saat itu pergi dengan Pak Firman, mereka berempat pun langsung masuk untuk mengambil file penting di laptopnya Sarah. Tujuan mereka tetap sama, yaitu untuk mengusir Sarah dari kantornya dengan cara mencari kesalahan-kesalahan Sarah terkait pekerjaannya. Akan tetapi tiba-tiba Sarah yang sudah keluar dari rumah, dia pun kembali lagi dikarenakan laptopnya ketinggalan. Lalu mereka pun bersembunyi di kamar mandi. Maaf banget ya Pak, nggak biasanya saya ketinggalan laptop, biasanya Maksudnya mau ke kamar mandi. Sarah yang mencari laptopnya tiba-tiba kaget dan teriak saat laptopnya jatuh dan rusak. Untungnya Sarah mengira laptopnya dirusak oleh keponakannya dan dia tidak menyadari kalau rumah dia sedang didatangi oleh para karyawannya. Momen inilah yang dimanfaatkan mereka untuk keluar dari rumah Sarah lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya di kantor, Sarah menyuruh Angga untuk mengerjakan file presentasi untuk meeting dikarenakan laptopnya Sarah yang sedang rusak. Di saat mereka sedang mengerjakan pekerjaan kantor, tiba-tiba Sarah ditelepon dari rumah. Ternyata keponakannya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu dia pun menyuruh Angga untuk mengantarkannya. Nah, dari sinilah perlahan-lahan Angga mulai memasuki ranah pribadinya Sarah. Semakin dia dekat dengan Sarah terkait pekerjaannya, Angga pun semakin sering bersama-sama Sarah di luar kantor. Sarah pun ternyata sudah merasa nyaman dengan Angga. Dan akhirnya dia mulai menceritakan tentang dirinya dan kehidupannya. Tak sampai di situ, Sarah pun akhirnya menceritakan juga terkait posisinya di kantor dikarenakan ancaman dari Pak Firman. Ternyata keponakannya itu anak dari kakaknya dan anak dari Pak Firman. Akan tetapi anaknya menderita penyakit langka dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Pak Firman. Tak sampai di situ, terkadang Pak Firman juga melecehkan Sarah. Dan juga Sarah khawatir akan hak asuh keponakannya akan diambil oleh Pak Firman. Sarah pun akhirnya dipeluk oleh Angga dan ditenangkan oleh Angga. Dari sinilah Angga yang tadinya berniat untuk menjatuhkan Sarah di kantor berubah menjadi sayang ke Sarah dan dia sudah mulai jatuh cinta ke Sarah. Dan Sarah pun merasakan hal yang sama. Di saat mereka akan berciuman, tiba-tiba Angga teringat akan peraturan kantor yang dibuat oleh Sarah, yang dimana tidak diperbolehkannya untuk berpacaran sesama karyawan. Namun Angga mengabaikan hal itu dan tetap akan bersama Sarah. Keesokan harinya, Angga mulai ditanyakan tentang aksi dia untuk menjatuhkan si Sarah. Akan tetapi Angga mengalihkan pembicaraannya dengan alasan kesibukan dia dengan pekerjaannya. Tapi di sini si Richard sedang memberikan aksinya yang dimana dia sudah memasang CCTV di ruangan Sarah yang aktivitasnya Sarah bisa dipantau dari HP-nya. Scene berganti di saat Angga keluar dari ruangan meeting. Tanpa disengaja, dia mendengar Pak Firman sedang mengancam Sarah. Sarah yang sedang diancam, lalu dia merekam percakapan mereka. Tapi sayangnya, kepergok oleh Richard. Richard yang saat itu sudah mulai curiga dengan Angga. Di pikirannya Richard, Angga telah jatuh cinta ke Sarah dan dia udah berkhianat dengan teman-temannya untuk menjatuhkan Sarah dari kantor tersebut.
Di malam harinya, Angga kembali datang ke rumah Sarah. Tapi tak berapa lama, datanglah Pak Firman. Lalu Angga pun segera keluar dari rumahnya Sarah. Angga yang berada di luar, dia pun mengintip apa yang dilakukan oleh Pak Firman. Ternyata Pak Firman sedang mau melecehkan si Sarah. Lalu Angga pun mencari cara untuk mengusir Pak Firman dari rumahnya Sarah. Dan akhirnya Angga menghancurkan kaca mobilnya Pak Firman, lalu dia pergi dari sana. Keesokan harinya, Sarah pun memanggil Angga dikarenakan dia takut akan aksinya itu yang bisa menyebabkan dia dan keponakannya terkena imbasnya. Tapi di sini Angga justru menenangkannya sambil melindungi Sarah karena dia sudah sayang ke Sarah. Lalu mereka pun berciuman di ruangan Sarah. Sialnya, kemesraan yang mereka lakukan dipantau oleh CCTV-nya Richard. Dan benar saja, di malam harinya di saat mereka berempat sedang berkumpul, mereka pun menanyakan hal yang dilakukan Angga di ruangan bersama Sarah. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Lalu Angga pun pergi meninggalkan mereka. Mau balik? Udah besok-besok aja ngomongnya. Keesokan harinya, Richard yang sudah kesal dengan Angga dikarenakan posisi yang dia harapkan diambil oleh Angga dan Angga pun sudah tidak sejalan dengan mereka. Lalu Richard membuat malu Angga dan Sarah di saat mereka sedang presentasi dengan kliennya. Terlihat di sana video bermesraannya Sarah dan Angga ditampilkan dan dilihat oleh semua orang yang berada di ruangan tersebut. Setelah meeting selesai, Angga pun akhirnya memberitahu kepada Sarah bahwa dia dan teman-temannya sedang taruhan untuk menyingkirkan dia dari kantor. Sarah pun hanya bisa menangis dan sudah sangat membenci Angga. Padahal di saat itu justru Angga lah yang bisa membuat Sarah nyaman. Dikarenakan hal itu, akhirnya Sarah dan Angga pun dipecat dari kantor tersebut. Setelah beberapa bulan tidak saling bertemu, Angga dan Sarah akhirnya dipertemukan di suatu perusahaan, yang dimana mereka yang sedang mencari pekerjaan dipanggil untuk menjalani interview untuk penerimaan calon karyawan di perusahaan tersebut. Tapi pada saat mereka sedang diinterview secara bersamaan dengan HRD, justru malah mereka saling berargumen, dikarenakan mereka ditanyakan terkait pekerjaan mereka sebelumnya. Momen unik pun terjadi di sini. Ternyata perusahaan itu perusahaan yang dibangun oleh teman-temannya terdahulu. Sarah dan Angga justru yang mempunyai perusahaan tersebut. Tak berapa lama muncul juga keponakannya. Sarah pun hanya bisa menangis terharu melihat keponakannya itu. Lalu muncullah teman-temannya juga. Mereka semua meminta maaf dan mereka mulai menceritakan keadaan mereka yang sudah keluar dari perusahaannya Pak Firman dan mereka juga sudah membebaskan hak asuh keponakannya Sarah yang dimana saat itu Sarah lah yang mempunyai hak asuh selamanya. Tak sampai di situ, HRD yang mewawancarai mereka ternyata seorang notaris untuk mengesahkan perusahaan saat ini milik mereka. Dan film pun selesai. Film Devil on Top merupakan sebuah film yang diproduksi oleh MD Pictures dan mulai tayang di Disney Plus Hotstar. Film ini diproduseri oleh Manoj Punjabi dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Sementara di deretan pemain diisi oleh banyak bintang muda. Mereka adalah Cinta Laura, Angga Yunanda, Joshua Suherman, Kenny Agustin, dan Lolox. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!